Tes tes tes, testing testing. Satu tetes nggak bakal bunting. Halo, apa kabar sob? Lagi gabut ya? Oke, buat kamu yang gabut, kali ini mending ikutin gua aja membahas sebuah film dari Jepang yang membahas tentang karate nih. Ya, kalau disebut kata karate ya, pastinya yang terngiang di otak kita itu olahraga yang digeluti oleh laki-laki kebanyakan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga wanita-wanita yang menyukai bela diri ini. Salah satu contohnya ya di film ini nih, film karate tapi diperankan oleh seorang wanita cantik. Tapi ada satu bagian adegan karate yang bikin banyak cowok-cowok anteng nih. Gimana nggak anteng kalau karatenya sang cewek cantik ini cuma pakai rok mini. Makin penasaran kan? Oke, tanpa buang waktu, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Check this out. Film ini diawali dengan menceritakan sejarah karate yang merupakan seni bela diri dari negara Kapten Tsubasa, yaitu Jepang, yang memiliki guru besar yang bernama Kuronai Shizuru nih guys. Seorang guru besar yang menciptakan teknik-teknik baru yang mematikan. Dia memiliki seorang anak pewaris kemampuannya itu bernama Kuronai Tatsuya. Dan di awal cerita ini diperlihatkan pertarungan antar Tatsuya melawan Tagawashu, musuh dari perguruan karate Kurenai yang menyandra dua anak perempuan Tatsuya. Dan dengan tangan kosong, Tatsuya pun membabat habis semua musuhnya. Namun tiba-tiba ada salah satu anak buah Tagawa yang bermain curang dengan menebas Tatsuya dengan samurainya hingga terjatuhlah Tatsuya. Dan akhirnya Tatsuya pun gagal menyelamatkan kedua anaknya. Kurenai Ayaka terbaring tak berdaya, sementara Kurenai Natsuki diculik oleh gerombolan Tagawa. Namun di ujung pertarungannya ternyata Ayaka masih bisa diselamatkan dengan jurusan totokan Tatsuya. Entah jurus totokan apapun itu, yang jelas bukan totok wajah pembangkit aura ya. Namun malah sebaliknya, nyawa Tatsuya tidak bisa diselamatkan karena terkena banyak sabitan pedang tadi. Kisah pun berlanjut. Belasan tahun kemudian, Ayaka yang kini beranjak dewasa bekerja pada waktu di sebuah mall. Dengan penampilan barunya yang cantik, siapa sangka coba dedek-dedek gemes ini memiliki keahlian bela diri tingkat dewa. Terbukti dari caranya menghajar habis penjamret di mall. Namun aksinya ini ternyata dilarang oleh seseorang karena akan berakibat buruk jika banyak orang yang tahu tentang seni bela diri yang dikuasai Ayaka. Beralih ke sisi lain, Kagawa musuh yang budiman. Aduh, asem ada aja musuh budiman. Siapa yang bikin teksnya ini? Kagawa sang musuh yang budiman sedang menyiapkan kekuatan perguruannya dengan memilih pendekar-pendekar barat untuk ikut masuk ke dalam perguruannya, yang niat awalnya adalah untuk menjuarai kejuaraan bela diri karate di Jepang. Tapi tunggu, emangnya ada pula ya pendekar nih di orang barat ya kan ya? Suka-suka mau aja lah situ. Namun dari banyak petarung yang gabung di perguruan Kagawa, ada satu petarung wanita yang dikhususkan Kagawa, dilatih untuk jadi petarung kuat bernama Sonoko. Di belakang itu, ternyata Kagawa juga memiliki persiapan untuk kekuatan dirinya sendiri. Dia mengembangkan sebuah pukulan tangan kanan yang ditutupi dengan sarung tangan. Dan benar saja, saat dia menjajal kekuatan pukulan tangan kanannya kepada seorang anak buahnya yang berambut seperti Babang Tampan Kangen Band, hanya dengan satu pukulan, titisan Babang Tampan langsung tumbang. Wih, wes koyo One Punch Man wae, cok. Namun ternyata si bandit budiman Kagawa ini ternyata masih mengincar sabuk hitam legend milik almarhum Master Shojiro dan mengutus anak buahnya untuk menyelidiki keberadaan sabuk tersebut, karena ternyata sabuk Shojiro yang asli sudah sempat ditukar oleh Tatsuya sebelum pertarungannya dulu. Nah, sabuk Shojiro ini juga yang menjadi alasan kenapa dulu Kagawa menculik kedua anak Tatsuya. Asem gara-gara sabuk wae anak wong diculik. Dari ambisi inilah Kagawa yang mengetahui berita tentang adanya berita viral pengguna karate mengalahkan jambret membuat Kagawa mencurigai bahwa Ayaka adalah Ayaka Kurenai dan langsung mengincarnya untuk dihabisi dan merebut kembali sabuk Shojiro tadi. Di sisi lain, Ayaka, si dedek-dedek gemes yang jago karate,
ternyata sedang asik masuk sebuah perguruan karate yang didominasi oleh kaum pria. Dengan kerendahan hati, dia memperkenalkan dirinya. Namun ya, namanya juga cowok. Sebagian dari mereka ada yang menganggap dedek-dedek gemes kita ini lemah dan ingin mengetesnya. Pengetesan pun terjadi. Namun, di tengah-tengah pengetesan, tiba-tiba datanglah dua anak buah Kagawa yang bernama Soshiryu dan Sonoko yang pengen cari gara-gara sama Ayaka dan semua murid perguruan karate tadi. Hingga pertarungan hebat pun terjadi yang menyebabkan semua murid karate tadi terkapar kelojotan. Ayaka yang mengetahui hal itu pun tidak tinggal diam dan akhirnya memutuskan untuk ikut berkelahi melawan dua orang tadi. Dan dengan segala jurus dan rambut dari tubuhnya dia berubah. Ini apa, teks apa? Ini keras sakti nih, siapa yang nulis ini? Maksudnya dengan semua jurus yang dikuasai oleh Ayaka, akhirnya kedua musuh Ayaka berhasil Ayaka kalahkan dengan mudah. Tak lama Kagawa pun mendapatkan kabar tentang kekalahan kedua jagoan neonnya itu, yang membuat dia emosi semakin membara dan menjadi-jadi bagaikan badai. Sambil teriak-teriak ala rocker yang gagal Indonesian Idol, Indonesian Idol di bos. Sambil teriak-teriak ala rocker yang gagal ikut Indonesian Idol, Kagawa memerintahkan untuk menurunkan semua pasukannya untuk memburu dedek-dedek gemes Ayuka. Ayaka, kok Ayuka? Jadi inget mantan. Ayaka yang menyadari posisi dirinya yang sedang terancam, mulai kembali melatih karatenya di pinggir laut sambil mengenang masa pahitnya dulu. Namun di tengah latihannya, Sonoko, sang dedek-dedek gemes dunia kegelapan, datang kembali menantang Ayaka bertarung. Wah, sepertinya dedek-dedek gemes dunia kegelapan ini gak gampang puas dengan durasi yang cepat ya. Maksudnya durasi bertarung. Tapi ini kok ada ya dedek-dedek gemes dunia kegelapan tuh? Idenya siapa nih? Pertarungan sengit pun terjadi tatkala mereka menggunakan jurus yang sama terus, hingga mereka pun mengeluarkan jurus pamungkas, yang ternyata jurus pamungkasnya juga sama, yaitu jurus Kurenai. Namun sesaat sebelum keduanya melepaskan jurus Kurenai, akhirnya Ayaka menyadari kalau ternyata Sonoko adalah Natsuki, yang tatkala adalah adik kandungnya sendiri yang dulu diculik oleh Kagawa. Natsuki yang tampak tidak terima akhirnya pergi meninggalkan Ayaka begitu saja. Informasi bertemunya Natsumi dengan Ayaka yang tanpa izin pun segera terdengar sampai ke telinga Kagawa. Dan akhirnya Natsumi pun mendapat hukuman yang mengharuskannya bertarung melawan Jenderal Semi Gimbal di ruang Smackdown. Wih mak, ada pula ya Jenderal Semi Gimbal ya. Mantap kali yang buat teks ini memang. Pertarungan yang tidak seimbang pun terjadi sampai akhirnya Natsumi mengeluarkan jurus Kurenai yang belum terlampiaskan tadi saat melawan kakaknya. Memang kalau belum terlampiaskan belum enak ya kan. Jenderal Semi Gimbal yang lugu ini pun tunggu. Aku mau tanya, muka Sesanggar ini di mana lugunya, Lek? Hah? Cemana lugunya? Apa sudahlah. Jenderal Semi Gimbal yang lugu ini pun akhirnya jadi tempat pelampiasan dedek gemes dunia kegelapan ini. Sampai abang Semi Gimbal ini pun tak sanggup lagi menerima tekanan serangan Natsumi dan akhirnya dia tergeletak lemas tak berdaya. Mak, ini pasti belum minum madu campur telur setengah matang, makanya lemas sekali, lawan perempuan pun kalah ya. Malulah kau sama Gimbalmu. Setelah pertarungan, tiba-tiba Kagawa muncul dan memberitahu semua yang terjadi di masa lalu dan menjelaskan bahwa dia adalah Natsumi, adik dari Ayaka. Natsumi yang tidak terima atas penculikannya dulu akhirnya melakukan perlawanan, namun berhasil dikandaskan oleh om-om yang tongkatnya panjang. Maksudnya om-om yang bawa tongkat panjang ya, seperti itu. Setelah berhasil melumpuhkan Natsumi, Kagawa mengirim sebuah video singkat kepada Ayaka. Di saat Ayaka jalan, tiba-tiba HP Batamnya pun berbunyi dan melihat video tersebut yang meminta Ayaka membawa sabuk Sojiro dengan ancaman keselamatan adiknya. Ayaka yang begitu menyayangi adiknya pun tanpa berpikir panjang langsung pergi menyelamatkan adiknya. Dengan mengenakan baju sekolah, Ayaka langsung pergi ke markas musuh. Bak istri kehilangan Bang Toyib, Ayaka pun teriak-teriak memanggil-manggil Natsuki.
Namun bukannya Natsuki yang datang, malah segerombolan abang-abang bertenaga kuli bangunan yang datang. Di sisi lain, Natsuki yang saat itu sedang disandra tiba-tiba melakukan perlawanan yang menyebabkannya harus melawan temannya sendiri, yaitu si Suziryu. Dan dengan beberapa pukulan saja, Suziryu pun tumbang dibuat dedek kita, maksudnya Natsumi. Kembali ke Ayaka yang pertarungannya dimulai melawan abang-abang tadi pun menuju pertarungan yang gak kalah seru. Satu persatu abang-abang ini pun tumbang dibuat Ayaka, baik dengan pukulan, tendangan, dan sikutan. Nah, tentunya banyak bonus yang didapatkan para abang-abang ini guys. Ketika Ayaka melakukan tendangan, karena Ayaka bertarung cuma menggunakan rok mini. Kalau gitu aku juga rela ditendang kok dek. Ngomong apa gua? Oke lanjut. Ayaka yang berhasil menang selanjutnya harus menghadapi dengan om-om yang tongkatnya panjang. Maksud kami om-om yang bertongkat panjang. Maksudnya om-om yang menggunakan tongkat panjang. Tak mau kalah, Ayaka pun menggunakan double stick yang ada di dojo tersebut. Dengan jurus ala Bruce Lee, pertarungan yang sengit pun terjadi. Semua jurus tongkat panjangnya si Om bisa dipatahkan oleh Ayaka dan diakhiri dengan tendangan maut yang melambaikan rok berhasil mematahkan leher Om-Om tongkat panjang. Bener-bener si gemes yang mengerikan. Pertarungan pun berlanjut ke atap gedung. Kali ini Ayaka harus menghadapi kakak bule raksasa yang menggemas. Apa bola ini kok ngajak ribut? Siapa yang nulis ini? Sejak kapan ada bule raksasa itu menggemaskan pula? Penulis jangan melawan kodrat Ultraman lah. Di mana-mana Ultraman itu musuhnya besar dan menyeramkan. Monster itu menyeramkan, raksasa itu menyeramkan. Ada bola raksasa bule menggemaskan nih. Cuma udahlah, lanjut. Kali ini Ayaka harus melawan kakak bule raksasa dan menggemaskan. Pertarungan kali ini beda. Menghadapi kekuatan bulldozer membuat Ayaka benar-benar tersudut kewalahan. Dan di saat kakak bule raksasa ingin mengeluarkan pukulan mautnya, tiba-tiba Natsumi datang dan langsung memberikan tendangan kerasnya lalu gol. Kebanyakan nonton Liga Inggris. Tiba-tiba Natsumi datang dan langsung memberikan tendangan kerasnya hingga sang kakak bule dan unyu ini tersungkur. Dan akhirnya kakak bule yang ajib ini harus menghadapi kedua kakak beradik Natsumi dan Ayaka. Benar saja, dengan tendangan gabungan dua jurus Kurenai, kakak bule yang badannya besar nan ganteng seperti banteng itu pun berhasil ditumbangkan oleh kedua kakak adik yang kompak ini. Nah, tinggallah si Kagawa ini sendirian. Dia mencoba menipu Ayaka dan Natsumi dan diam-diam ingin melancarkan serangan pukulan mautnya dengan tangan kanan yang ditutupi oleh sarung tangan. Namun, Ayaka yang menyadari hal itu tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan pukulan mautnya tepat bersarang di tubuh Kagawa yang menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, serta gangguan pada janin. Dan akhirnya Kagawa pun langsung sakratul maut. Namun sepertinya kematian Kagawa tidak disiarkan di masjid terdekat karena emang sepertinya dari tadi nggak ada masjid yang kelihatan di sepanjang film ini. Nah, dan kisah ini pun diakhiri dengan berlatihnya kedua kakak adik ini di sebuah pantai, tepatnya di pinggir laut. Ya iyalah, pantai itu pinggir laut, Bambang. Kau dari tadi ngajak berantem aja, ini yang nulis. Aduh, Majang, sampai habis pun dibuatnya emosi. Sudahlah. Nah, kira-kira seperti itulah kisah film ini. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian atau request film apa saja yang kalian mau bahas di film-film selanjutnya, tentunya di kolom komentar. Jangan di tembok tetangga, nanti dimarahin tanggamu, cok. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Tarik sis.